Ya, kembali mengudara di analisa santuy bersama gua Felix. Intro dulu. Jadi, hari ini gua masih berada di Absen Down Cafe di Jalan Mekarsari, Raya nomor 5. Gua menunggu. Hari recommended ya, coffee milk drip. Oke, lanjut. Yuk. Bahasan hari ini kita akan ngebahas tentang para oriundi. Apa itu oriundi? Jadi, kita temuin dulu dengan maknanya ya. Oriundi sendiri itu berasal dari kata Latin yaitu oriri, yang berarti lahir atau dilahirkan. Di Italia, oriundo biasanya merujuk ke seseorang yang lahir di negara selain Italia, tapi mereka punya garis keturunan Italia dari keluarganya. Biasanya rata-rata orang-orang Latin, Amerika Latin maksudnya. Lanjutannya yaitu oriundi adalah oriundo yang memutuskan untuk kembali ke negara asal keluarganya tersebut. Dalam konteks ini berarti Italia. Kalau kita lihat nih, dalam 2 tahun terakhir turnamen internasional, ketika Italia mampu menyabet trofi juara, yaitu Piala Dunia 2006 dan Euro 2020, ada kontribusi penting para oriundo, ya, atau para pemain keturunan Italia yang tadi gue sebut. Contohnya gini, tadi kan kita udah sebut bahwa oriundi itu seperti menaturalisasi para pemain keturunan Italia dari Latin, negara-negara Latin. Tersegmentasinya hampir sama seperti di Belanda, yaitu pemain keturunan Indonesia dinaturalisasi dari Belanda. Nah, ternyata ada suatu faktor historis antara Italia dan Amerika Latin, sama seperti halnya faktor historis Indonesia dan Belanda. Ada ceritanya sendiri. Nah, kita lihat dulu. Jadi, proses unifikasi Italia atau yang populer dengan Risorgimento itu rampung pada 1871. Sebagaimana negara yang baru terbentuk, terjadi ketidakstabilan kondisi sospol dan tentu saja ekonomi. Masalah yang paling menohok adalah pengangguran atau overpopulasi. Oleh karena itu, banyak orang Italia yang mencari peruntungan di negara lain. Contohnya negara-negara Latin ya, seperti Argentina dan Brazil, yang jadi destinasi favorit para imigran Italia. Akan tetapi kekacauan politik yang terjadi di Argentina pada tahun 1930 pada saat Piala Dunia pertama bikin para oriundi berpikir untuk kembali ke negeri asal leluhur mereka, yaitu Italia. Bak gayung bersambut di masa itu, pemimpin Italia yang berhaluan kanan ekstrim yaitu Benito Mussolini sedang gencar-gencarnya membuka pintu ke talenta sepak bola jempolan untuk mewujudkan supremasi Italia di sepak bola dunia. Secara ambisius, Mussolini menjadikan Italia sebagai tuan rumah Piala Dunia tahun 1934, dan tentu saja ini dalam rangka pamer dan unjuk kekuatan. Kala itu Italia diperkuat oleh trio oriundinya, yaitu ada Luis Felipe Monti, Raimundo Orsi, dan Enrique Guaita yang pernah membela timnas Argentina sebelumnya. Nah, berkat kontribusi trio itu, Italia berhasil keluar sebagai juara di tahun 1934, juara di kandang, meski ada catatan yang mengungkap kalau juaranya mereka tercemar oleh skandal pengaturan skor. Dalangnya siapa? Katanya sih Benito Mussolini, si pemimpin fasis ini. Tren oriundi sempat pudar dalam beberapa dekade, apalagi sebelum muncul lagi di tahun 1960-an kala Humberto Dionisio Mazzio, kemudian ikon seperti Enrique Omar Sivori dan Angelo Benedetto Miguel Sorman yang memperkuat Willy Azzurri. Dan tren oriundi itu benar-benar tutup total pada tahun 1964 saat FIFA melarang pesepak bola yang membela 2 timnas berbeda. Oriundo pertama yang membela timnas Italia setelah 40 tahun itu adalah siapa lagi kalau bukan Mauro German Camoranesi. Si gondrong kelahiran Italia ini sejak 2004, ex-winger Juve itu selalu jadi langganan Marcelo Lippi mengantar Italia juara dunia di Berlin pada 2006. Camoranesi pun jadi pembuka jalan atau peretas jalan bagi para oriundi lain masuk seperti Thiago Motta, Christian Ledesma, Carvalho Amauri, bahkan para oriundi dari luar negara Latin seperti Afrika kayak Angelo Ogbonna, Mario Balotelli, Stefano Okaka, Moise Kean. Dan walaupun naturalisasi terbilang shortcut bagi suatu negara untuk mendapat pemain bertalenta, bukan berarti hal itu sepenuhnya diterima publik secara luas. Seperti halnya Indonesia, banyak yang mempertanyakan nasionalisme para pemain yang dinaturalisasi. Di Italia pun kasusnya juga serupa.
justru malah lebih parah. Kayak yang kita tahu, masih banyak tindakan rasis yang terjadi di Italia. Contoh yang sering jadi korban adalah Mario Balotelli, dan Samuel Eto'o pernah jadi korbannya. Karena itu kehadiran Oriundi mendapat sorotan negatif dari masyarakat Italia. Oke, sedikit gua kasih tau ya. Italia itu pada dasarnya memang negara yang punya pemikiran yang sempit. Jarang mereka pemikirannya maju sampai mau belajar bahasa Inggris, karena negara mereka punya segalanya, punya gunung, punya pantai, sehingga mereka jadi cenderung rasis kepada orang-orang di luar Italia. Tapi nggak semuanya gitu kok. Ada beberapa mungkin yang bisa dibilang masih cukup baik, masih mau terbuka. Tapi umumnya seperti itu. Nah, kita balik lagi. Saat pelatih Italia saat ini, Roberto Mancini pun juga punya sikap antipati loh dengan Oriundi. Jadi waktu 2018 pertama dia ditunjuk, dia bilang gini, timnas Italia harus terdiri dari orang-orang yang lahir di Italia. Mereka yang lahir di luar nggak pantas mendapatkannya, bahkan jika mereka keturunan Italia. Opini itu dia lontarkan ke Antonio Conte saat dia manggil Franco Vasquez dan Eder untuk Euro 2016. Ucapan tersebut agaknya disesali Mancini sekarang. Dia ngejilat ludahnya sendiri karena dia memanggil 3 Oriundi keturunan Brazil. Ada Emerson Palmieri, ada Rafael Toloi, dan juga ada Jorginho yang berkontribusi besar mengantar Italia juara Euro kemarin. Dua dari 3 itu bermain di Atalanta, yaitu Emerson Palmieri dan dua diantaranya bermain di Chelsea, Emerson Palmieri dan Jorginho, dan satu di Atalanta yaitu Rafael Toloi. Dan kalau lo mau cek, sebenarnya ada kok, kita cross check nih pemain-pemain yang memiliki darah keturunan Oriundi. Tadi gue sebut ada Luis Felipe. Luis Felipe salah satu pilar penting di lini tengah Lazio ini. Dia adalah keturunan Brazil Italia. Lalu ada Federico Fazio, wingernya AS Roma, ini dia adalah keturunan Argentina. Sesuai dengan kalau kita lihat dari nama belakangnya Fazio, itu kan merujuk pada nama orang Italia. Tapi sayangnya Federico Fazio lebih memilih membela timnas Argentina ketimbang Italia. Lalu kemudian ada Emil Audero. Emil Audero ini keturunan Indonesia. Nama aslinya adalah Emiliano Audero Mulyadi. Dia kiper kelahiran Mataram. Dan dia sebenarnya sempat dibujuk loh untuk dinaturalisasi ke timnas kita, tapi dia nggak mau. Dia lebih memilih menunggu panggilan timnas Italia. Saat ini dia bermain untuk Sampdoria. Dia tuh jebolan dari akademi Juventus. Lalu ada Nicola Sansone, dia ini Jerman Italia, penyerang asal Bologna. Lalu ada Roberto Soriano, ini juga pemain belakangnya Bologna yang Jerman Italia seperti Nicola Sansone. Lalu ada pemain andalan Verona itu Daniel Bessa, dia itu Brazil Italia. Selebihnya di antara mereka ada yang tidak mendapat panggilan timnas Italia tapi lebih memilih menjadi warga Italia ketimbang menjadi warga negara asalnya mereka. Oke, untuk hari ini buat gue cukup, karena ini masih seri pertama. Seri berikutnya gue akan membahas tentang timnas Inggris dan pemain-pemain keturunannya. Thanks for watching.